Puluhan koleksi museum yang tak ternilai harganya hilang dicuri. Sebagian besar di antaranya adalah koleksi yang terbuat dari emas, perak, dan juga perunggu. Hingga hari ini kasus tersebut terkatung-katung tanpa penyelesaian. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Di akhir pekan yang katanya termasuk ke dalam long weekend ini, suasana lalu lintas kota Yogyakarta utamanya di area sekitar keraton terlihat padat. Mungkin karena begitu tingginya antusiasme wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta, hingga hari libur yang singkat pun dimanfaatkan untuk berkunjung. Apalagi begitu derasnya pengaruh sosial media yang menggambarkan sisi eksotisme serta romantisme Yogyakarta turut mempengaruhi pilihan para wisatawan untuk datang berkunjung. Dan sambil turut menikmati long weekend ini, aku ingin berkunjung ke sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari titik 0 km Yogyakarta. Tempat tersebut adalah Museum Sono Budoyo. Tanpa banyak berpikir panjang, aku pun segera menuju ke lokasi tersebut. Dan inilah Museum Sono Budoyo. Cikal bakal museum ini dahulu adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, serta Lombok. Yayasan tersebut berdiri di Surakarta pada tahun 1919 dan bernama Java Institute. Dalam kongres di tahun 1924, Java Institute berencana mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Dan di tahun 1929, dilakukan pengumpulan data kebudayaan dari daerah Jawa, Madura, Bali, serta Lombok. Panitia perencanaan pendirian museum pun dibentuk pada tahun 1931. Bangunan museum menggunakan tanah Southern atau tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Setelah selesai dibangun, peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 Jawa, atau tepatnya pada tanggal 6 November 1935. Lalu aku pun mulai memasuki museum.
Suasana di sini agak padat dengan mengantrenya para wisatawan yang ingin berfoto dengan mengenakan kostum tradisional Jawa. Sehingga pengunjung yang hanya ingin menikmati suasana museum jadi harus ekstra hati-hati dan bersabar agar tidak mengganggu mereka. Mungkin pihak Museum Sono Budoyo perlu mempertimbangkan hal ini dengan menyediakan lokasi foto booth khusus agar suasana museum lebih tenang. Aku pun memasuki ruang pengenalan dan lagi-lagi harus ekstra sabar menanti wisatawan yang berfoto. Bisa dikatakan jika ruang pengenalan ini adalah rangkuman dari apa saja yang bisa dilihat di Museum Sono Budoyo ini. Di Museum Negeri Sono Budoyo ini tersimpan 10 jenis koleksi, yaitu jenis koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologi, numismatika atau heraldika, historika, filologika, keramologika, seni rupa, serta teknologika. Kembali ke sejarah museum ini. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelola oleh Bupati Paniradyopati Wiyoto Projo atau Kantor Sosial Bagian Pengajaran. Kemudian di zaman kemerdekaan dikelola oleh Bupati Otorodyopati Budoyo Prawito, yaitu jajaran pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 1974, Museum Sono Budoyo diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal. Dan kemudian seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai sebuah otonomi daerah, maka mulai Januari tahun 2001, Museum Sono Budoyo bergabung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sambil aku berkeliling, rasanya aku tak bisa menjelaskan detail satu persatu mengenai koleksi Museum Sono Budoyo ini, karena koleksinya yang begitu banyaknya. Tercatat hampir 70.000 benda koleksi yang ada di museum ini. Namun dengan catatan yang minim, karena menurut salah seorang petugas yang kutemui, banyak sekali benda koleksi yang catatannya justru berada di Belanda. Hal itu terkuak ketika aku bertanya tentang asal-usul salah satu topeng yang sangat menarik bagiku. Aku hanya ingin mengetahui dari mana topeng itu berasal, pernah digunakan dalam acara apa, dan apakah topeng itu diberikan atau ditemukan atau dibeli. Tak ada catatan yang pasti mengenai hal tersebut. Mungkin sama tidak jelasnya dengan sebuah kasus besar yang pernah terjadi di museum ini di sekitar tahun 2010 lalu. Kasus apakah itu? Mungkin masih ada yang ingat dengan kasus pencurian terhadap puluhan koleksi museum ini. Ya, hingga saat ini kasus tersebut masih samar dan penuh ketidakjelasan. Bagi yang belum mengetahuinya, mungkin bisa aku paparkan sedikit mengenai kasus tersebut. Pada tanggal 11 Agustus 2010, Yogyakarta digemparkan dengan raibnya koleksi Museum Sono Budoyo. Koleksi yang hilang kabarnya mencapai 54 buah. Beberapa informasi sebelumnya menyatakan 87 buah atau 75 buah. Dan umumnya merupakan peninggalan Mataram kuno dan Majapahit yang berbahan emas, serta sedikit yang berbahan perunggu dan juga perak. Koleksi berbahan emas yang hilang berasal dari abad ke-8 hingga ke-10 Mataram kuno dan zaman Majapahit, dengan taksiran total sekitar 3 kg emas. Salah satu di antara benda yang dicuri adalah topeng emas Nayan. Kasus pencurian koleksi Museum Sono Budoyo tidak terselesaikan sampai sekarang, dan benda-benda yang dicuri diduga telah diperdagangkan di pasar gelap internasional. Peristiwa tersebut dianggap sebagai pencurian koleksi museum terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jika sebuah benda cagar budaya hilang dan dalam jangka waktu 6 tahun belum ditemukan,
maka akan dihapus dari register benda cagar budaya nasional. Perhitungan benda yang dicuri semula sebanyak 87 benda. Tapi setelah dihitung ulang oleh tim evaluasi beranggotakan 9 orang yang dibentuk oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, benda yang hilang tercatat menjadi 75 buah dan selebihnya tercecer. Keterangan yang lebih baru kemudian mengkoreksi jumlah tersebut dan menyatakan bahwa jumlah benda koleksi yang hilang hanya sebanyak 54 buah. Namun setelah audit dilakukan, salah satu anggota dari tim evaluasi yaitu Johannes Marbun dari Masyarakat Advokasi Warisan Budaya atau disingkat MADYA menyatakan bahwa selama ini museum tidak dikelola secara profesional. Marbun juga mempertanyakan keseriusan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dinas terkait dan kepolisian cenderung menangani kasus ini dengan sangat lambat dan hanya sambil lalu. Tim penyelidik pegawai negeri sipil bentukan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak tampak pengaruhnya. Penyelidikan polisi pun tidak membuahkan banyak hasil. Dan pada tahun 2011, polisi mengendus banyak kejanggalan dan kemungkinan rekayasa dalam laporan pencurian Museum Sono Budoyo. Pada tahun 2013, kecurigaan sempat mengerucut kepada 2 orang pegawai museum, sebab sistem alarm dan CCTV diduga sengaja dimatikan. Penyelidikan kemudian dianggap mandek sejak tahun 2014. Pada Desember 2018, Badan Musyawarah Museum atau Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta berharap pengukuhan Polda menjadi tipe A membawa angin segar bagi kasus pencurian koleksi Museum Sono Budoyo 2010 lalu. Sementara ada dugaan lain yang memungkinkan bahwa pencurian tidak dilakukan dalam satu waktu, melainkan dibagi dalam beberapa kesempatan. Dugaan ini dikuatkan dengan ditemukannya replika koleksi yang menggantikan koleksi asli. Juga ditemukannya ruangan dalam bangunan Sono Budoyo yang menyimpan banyak koleksi berharga. Tetapi lebih jauh, MADYA berharap ada perluasan pencarian, tidak hanya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga hingga ke luar negeri dan melibatkan Interpol. Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Museum atau Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta, Thomas Haryonagoro menyayangkan pihak terkait yang terburu-buru melapor kepada Dewan Museum Internasional sehubungan dengan hilangnya sejumlah koleksi Museum Sono Budoyo, sehingga tidak memberikan data yang memenuhi syarat. Pada saat pembobolan museum terjadi, sistem alarm dan CCTV dalam keadaan mati. Tidak ada saksi mata atas aksi pencurian tersebut dilakukan. Kehilangan itu diketahui baru pada hari Rabu 11 Agustus 2010 sekitar pukul 9 pagi saat petugas masuk ke ruang koleksi emas di bagian tengah museum. Salah seorang pegawai mendapati angin-angin atau ventilasi ruangan terbuka, genteng porak-poranda serta banyak pecahan kaca, dan barang-barang koleksi sudah banyak yang tidak pada tempatnya. Pada hari Selasa 10 Agustus 2010, sehari sebelum pencurian, diketahui bahwa digelar pertunjukan wayang kulit di Museum Sono Budoyo hingga pukul 22 malam. Pencurian diperkirakan dilakukan pada Selasa malam atau Rabu dini hari. Pencuri diduga membobol masuk ke ruang pamer melalui jendela kecil dengan memecahkan kaca dan merusak teralis besi. Diperkirakan pencuri masuk melalui pendopo sebelah timur. 3 dari 12 lemari pajang dirusak dan linggis milik pencuri tertinggal di lokasi. Setelah olah TKP, pihak kepolisian tidak menemukan satu pun sidik jari pelaku. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan kekecewaannya atas hilangnya banyak koleksi Museum Sono Budoyo tersebut. Pada tahun 2010,
puluhan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila atau GMRP dan Paguyuban Tritunggal berunjuk rasa di titik 0 km Yogyakarta. Mereka menuntut penanganan kasus pencurian koleksi Museum Sono Budoyo dan mengungkapkan pentingnya menjaga warisan bangsa. Dan kemudian pada April 2011, aksi demonstrasi serupa juga digelar oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya atau MADYA dengan tuntutan kepada pihak kepolisian agar menangani kasus dengan lebih serius. Peserta unjuk rasa mengenakan topeng kertas bergambar topeng emas Nayan dan menggelar aksi pertunjukan seni di sana. Lalu pada bulan Mei 2013, masyarakat menggelar Selamatan Nyewu atau memperingati 1000 hari dicurinya koleksi berharga Museum Sono Budoyo. Dari survei yang dilakukan oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya pada 1000 responden di tahun 2013, diketahui bahwa mayoritas masyarakat daerah istimewa Yogyakarta menyatakan kurang puas dengan penanganan kasus pencurian koleksi Museum Sono Budoyo. Sejak kejadian pencurian tersebut, gedung museum kini dipasangi banyak kamera pemantau di semua ruangan pamer. Museum pun dibekali dengan alarm anti pencuri dan juga petugas pengamanan yang ditambah personilnya. Meskipun demikian, hal itu masih dianggap kurang. Lemari pajang masih terbuat dari bahan kayu dan kaca yang sama sekali tidak kokoh. Koleksi arca Mataram kuno dari abad ke-8 hingga ke-12 Masehi masih diletakkan begitu saja di luar gedung, terpapar sinar matahari dan juga hujan. Sebagai pengaman, arca-arca tersebut disemen dengan anggapan bahwa pencuri tidak bisa mengambil arca yang telah ditempelkan dengan semen. Begitulah, rasanya memang pengelolaan museum dan benda-benda bersejarah perlu sangat dikelola dengan penuh rasa profesionalitas dan juga tanggung jawab. Jangan diserahkan kepada orang-orang dengan tuntutan hanya memenuhi kewajiban pekerjaan, tapi perlu dipilih orang-orang yang benar-benar mengutamakan cinta pada sejarah bangsa, agar tak terjadi lagi kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.